Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel TBM atau The Bemo. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain. Untuk kali ini saya mau berbagi sinyal di USD Kanada ya. USD Kanada, teman-teman bisa lihat di H4 ini terbentuk TBM H4 ya. Coba kita cari support ya. Ini kenapa saya buy, karena memang terbentuk TBM dan sudah masuk area support. Jadi buat teman-teman yang belum paham ya tentang TBM, cara entry TBM itu tidak setiap support atau resisten itu saya entry, itu tidak. Jadi saya menunggu terbentuknya momen TBM atau the best moment ya. Kalau ada the best moment dan masuk ke area support atau resisten, itu saya baru entry. Nah, teman-teman bisa lihat di chart, saya entry di area ini ya, dan di sini ada support. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada support. Nah, di area ini terbentuk TBM dan ini sudah masuk area support. Coba saya tandain ya untuk area supportnya. Untuk area supportnya kurang lebih seperti ini. Ini area support di H4 ya. Ini di H4. Ini support pertama. Kenapa saya tidak buy di area ini? Walaupun ini support ya, karena memang belum terbentuk TBM. Dan di sini ada support lagi, teman-teman bisa lihat ya. Di sebelah kiri ada support lagi, kita tandain lagi untuk area kita averaging. Kurang lebih ini seperti ini ya. Jadi walaupun target TBM menggunakan kata wajib, itu tetap memperhitungkan lot ya, atau manajemennya benar-benar bukan gebuk lot ya, atau lot gajah untuk entry awal, itu tidak. Jadi analisa TBM ini buy, tetapi berharap down dulu. Ini uniknya TBM dibandingkan dengan teknik-teknik lain. Jadi untuk teknik lain itu buy berharap naik, atau sebagian besar trader itu berharap kalau sudah entry buy atau sell, misal udah entry buy, dia berharap yang cepat-cepat naik. Tetapi di TBM itu tidak. Jadi berharapnya floating dulu untuk melakukan averaging. Makanya dari sini kita bisa memperhitungkan lot. Katakan tidak pede, bukan tidak pede. Kenapa lotnya kecil mas? Kan ada target kata wajib. Bukan masalah tidak pede atau pede. Ini market forex ya, dan cukup dinamis ya. Market forex itu dinamis. Jadi kita benar-benar harus memperhitungkan manajemen. Jadi kalau ada teman-teman yang posting sekali klik dan lotnya besar dan di share, walaupun banyak yang tergiur, tapi TBM tidak pernah seperti itu. Karena kalau kita mengikuti yang seperti itu, akhirnya pola pikir kita bukan seorang pembisnis. Pola pikir kita yaitu tadi, kalau untung ya syukur, kalau untungnya banyak, kalau rugi ya udah habis. Kalau floating, akhirnya kita jatuhnya ke judi. Itu menurut saya sih ya, menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut teman-teman itu bagus juga, silakan dilakukan. Tapi kalau TBM tidak menyarankan seperti itu. Jadi entry buy tidak berharap langsung up, tetapi berharapnya down dulu agar terfloating. Setelah masuk area support, baru melakukan averaging.
walaupun banyak yang mengatakan sistem averaging itu, banyak yang mengatakan yang di media sosial atau di YouTube atau di ya di media sosial lah ya, itu memang banyak yang mengatakan bahwa averaging itu teknik menakutkan. Sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing trader ya. Kalau memang kita menggunakan lotnya low risk, atau kita paham betul tentang cara averagingnya, itu nggak ada yang menakutkan menurut saya ya. Selama orang itu paham apa yang dia pakai, paham ya, itu bagus. Tapi banyak sekali di media sosial yang saling menjelekan ya. Kalau dari TBM sendiri, semua teknik bagus tergantung dari pribadi masing-masing trader. Oke, jadi balik lagi ya ke chart. Ini saya udah buy USD Kanada. Dan kapan saya buy lagi? Saya buy lagi di area support berikutnya, yaitu di area sini. Paham ya? Teman-teman bisa lihat di sini, ini H4. Ini area support TBM, support entry TBM di sini ada 1, 2. Oke, dan untuk targetnya sendiri, kenapa TP-nya di area sini? Oke, coba saya balik ke H1 ya. Kalau untuk TBM sendiri, jika terbentuknya di H4, kita cari target atau TP-nya itu di H1. Atau misal momennya di H1, kita cari target di M30 atau M15. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini di H1 juga masuk ke area support ya, sama dengan di H4. Oke. Dan di sini ada targetnya. Targetnya di area ini ya. Coba saya perbesar. Nah, kenapa di area ini? Karena memang di area ini ada resisten terdekat. Jadi disinilah targetnya. Saya tandain ya. Coba saya tandain. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau dia nggak masuk ke area resisten berikutnya di H4, maka ini target wajib. Tetapi kalau memang dia breakout resisten ini ya, resisten H4 ya, dan resisten H1 juga sama. Jika dia breakout jika dia breakout support ini, maka targetnya berubah, yaitu di mana targetnya ada di resisten terdekat. Nah, kalau sekarang karena belum breakout, maka targetnya ada di area sini, karena inilah area resisten terdekat untuk hari ini. Jadi kalau besok atau nanti malam dia breakout ya di support ini, dan entah dia masuk ke area support selanjutnya atau tidak, berarti nanti targetnya pindah di area ini, pindah di area support lagi, resisten terdekat di H1. Kalau masuk area support, kita buy lagi, TP-nya dirubah di area ini, atau close all-nya, karena ada 2 OP, kita close all-nya di area resisten terdekat. Jadi resisten ini bisa dipakai juga, tetapi saran dari saya itu close di resisten terdekat, yaitu di area ini. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, semisal harga breakout ke area ini, ke area support berikutnya, berarti target wajibnya itu ada di area ini, di area resisten terdekat. Kalau sekarang itu resisten terdekat ada di area yang merah. Tetapi kalau nanti breakout seperti ini,
atau breakout nggak sampai ke resisten, ya, misal seperti ini, berarti nanti harga wajib yang ditarget oleh USD Kanada adalah di area resisten terdekat, yaitu di area ini. Coba saya tandain ya. Nah, kurang lebih di area kurang lebih di area ini. Jadi masih tetap profit. Kalaupun dia masuk ke area breakout dan tidak menyentuh support berikutnya, kita tetap profit kok. Jadi kalau memang mau hold sampai sini silahkan, tetapi jangan lupa teman-teman pakai SL plus. Jadi target wajibnya itu ada 2. Kalau memang ini untuk antisipasi ya, antisipasi jika memang nantinya ya, jadi kita tetap utamakan antisipasi. Jadi tetap menggunakan plan karena ini trading forex ya, kita nggak cukup satu plan, jadi kita harus tetap ada plan cadangan ya. Jadi kalau memang dia breakout support, maka targetnya berubah di area ini. Oke, dan bisa ke area ini juga, tapi saran saya kalau memang breakout close aja di area ini. Dan misal ke area support dia tidak up ya, dia ke area support berikutnya, ini di area hijau berikutnya, maka TP area ini. Nah, teman-teman bisa buy di area ini. Buy kalau mau hold sampai TP wajib yang paling atas silakan, tapi jangan lupa teman-teman pakai SL plus agar tidak ini juga ya. Jadi di saat masuk kita buy, masuk area support kita buy, dan yang ini profit, ini yang entry yang pertama kita close, lalu entry yang di bawah area ini kita pasang SL plus kalau memang targetnya mau teman-teman TP nya mau taruh di resisten ini. Tetapi kalau saya pribadi itu saya akan close all di area ini kalau memang masuk ke support berikutnya di area ini ya. Jadi saya akan close all atau TP 2 entry ini di area resisten terdekat, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk TBM tidak masuk market setiap hari. Kenapa? Saya sering jelaskan juga ya, karena pergerakan market itu tidak sama. Pergerakan market itu tidak sama, hanya menyerupai saja. Jadi kalau kita hari ini profit dengan momen seperti ini, besok ada momen seperti ini lagi, kita pakai lot besar, kalau kita keseret ke bawah ya akun kita wassalam. Kebanyakan trader seperti itu, terlalu pede 1, 2, 3 hari atau 1, 2, 3 minggu profit terus dengan momen yang sama, bulan berikutnya ada momen yang sama, gebuk karena terlalu pede kan. Itu sebagian besar trader seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik fokus di ilmu dulu. Setelah paham silakan teman-teman mau gebuk atau apapun itu pakai lot gajah silakan, tetapi nanti teman-teman akan memahami bahwa ada saatnya memakai lot besar dan ada saatnya memakai lot kecil. Oke, saya kasih contoh. Kapan memakai lot besar dan kapan memakai lot kecil? Karena di TBM, di teknik ini ya, di teknik saya TBM atau the best moment itu menggunakan target kata wajib. Oke, ini sebagai contoh di USD Kanada, saya buy di area ini tidak berharap profit. Saat ini harga wajib ke area resisten di area ini, tetapi ternyata dia nggak up, dia breakout support dan masuk area support, saya pakai lot agak besar, ternyata masih down juga, breakout ke support ini. Nah, kebiasaan dari market adalah jika sudah terbentuk TBM dan breakout support, dia balik tanpa menyentuh support berikutnya. Katakanlah di bawah ada support lagi tanpa menyentuh support berikutnya, atau bisa dikatakan
eh, apa ya, flash ya. Jadi signal flash signal ya, flash signal dari support dan resisten. Jadi breakout area ini tapi tidak down, dia up. Itu sering banget terjadi. Jadi dari sebuah kebiasaan ini kita harus bisa memahami. Jadi nanti memakai lot besarnya ya di area-area ini, bukan di sini. Bukan di saat ada momen kita memakai lot besar, tidak. Kalaupun kita memakai lot kecil dan ternyata analisa kita benar, ya kita syukuri, profit kita segitu. Jadi di saat kita nanti ada momen yang flash atau yang tidak sesuai, kita udah siap. Seperti TBM ini, kita buy di sini nggak berharap up, berharapnya down. Jadi kita udah siap floating. Tapi sebagian besar trader itu tidak siap dengan floating. Dia entry sendiri, dia buy sendiri, dia sell sendiri, tapi di saat floating dia cari referensi di media sosial, entah di Facebook, entah di grup Telegram lah, nyari yang entry-nya sama lah. Itu banyak banget trader yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau introspeksi diri ya, kalau teman-teman masih seperti itu, pahami dulu ilmunya. Jadi banyak kok di luar sana ilmu yang gratis atau gratis ya, itu banyak. Walaupun sebenarnya nggak ada ilmu gratis, kita bisa belajar dari YouTube juga. Kita harus beli pulsa ya atau kuota juga, itu kan kurang lebihnya berbayar, dan kita nggak mungkin memahami dalam waktu 1, 2, 3 bulan untuk memahami sebuah teknik ya. Apalagi teman-teman sudah mempelajari banyak teknik, otomatis akhirnya bingung sendiri ya. Jadi kurang lebih untuk TBM seperti ini, buy tidak berharap up dan sell tidak berharap down. Jadi berharapnya adalah floating dulu. Di sini kenapa berharap floating dulu? Agar kita bisa memanage akun kita bisa memakai lot tidak ugal-ugalan ya, atau tidak gebuk lot atau apa itu, tidak. Jadi TBM lebih menjaga balance, menjaga equity. Makanya TBM jarang posting profit besar atau apalah, jarang sekali ya, karena memang saya lebih fokus agar teman-teman trader memahami trading forex sebenarnya. Ya mungkin bagi teman-teman bisa dikatakan profitnya kurang untuk kebutuhan sehari-hari, itu alasan yang tidak masuk akal bagi saya. Karena saya yakin teman-teman sebelum kenal trading forex juga sudah punya penghasilan. Kenapa harus memaksakan dari trading forex yang teman-teman baru kenal 1, 2 atau 3 tahun. Jadi teman-teman harus belajar, jadikan ini bisnis sampingan, benar-benar bisnis sampingan, bukan bisnis untuk penghasilan utama. Jangan, itu salah. Kalau pola pikir teman-teman masih seperti itu, bisa cepat kaya dari forex atau bisa mendapatkan uang banyak dari forex, itu teman-teman salah. Kalau memang sudah paham ilmunya, oke lah, nggak masalah. Itu sudah dikatakan sudah expert ya. Tapi kalau teman-teman masih 1, 2, 3 tahun kalau masih berpikiran seperti itu, saran saya rubah dulu mindsetnya, rubah dulu pola pikirnya. Bukan hanya trading forex saja ya, hampir semua bisnis kalau kita hanya memikirkan hasil, kita tidak pahami ilmunya dulu ya, kita akan habis-habisan. Jadi kurang lebih untuk USD Kanada seperti itu, dan kurang lebihnya untuk berbagi pengalaman ya, atau berbagi cara analisa di channel The Bemo atau The Best Moment atau teknik TBM ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya pribadi tidak pernah memaksakan masuk market setiap hari, hanya di saat ada momen saja, yaitu momen The Best Moment atau TBM. Kalau sudah ada TBM saya entry, itu pun floating pasti. Kalau floating pasti. Nah, yang sebagian besar trader tidak siap kan nggak siap floating ya. Kalau di TBM kita malah berteman dengan floating. Semakin floating semakin asik,
karena ada target kata wajibnya yaitu di area resisten kalau USD Kanada ya, di area ini dan di area resisten ini, yaitu resisten terdekat. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like juga, dan share ya ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Semoga channel TBM selalu bermanfaat, selalu bisa buat referensi teman-teman saat menganalisa market forex. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.